Di closing bell dan kini saya sudah bersama dengan rekan saya Andi Shalini. Bersama-sama kita akan melihat dan juga membahas seperti apa sebetulnya pergerakan IHSG di peragangan hari ini di tengah berbagai sentimen yang ada, dan sebetulnya IHSG di peragangan hari ini cukup semeringah ya. Kita lihat di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini IHSG berada di zona penguatan dengan menguat hampir 1%, 0,94% di 8.602,13. Mungkin boleh dilihat Sasa, sebetulnya sektor-sektor apa saja yang menarik di sepanjang perdagangan di hari ini? Ya, kita akan lihat yang pertama sektor finansial yang memiliki bobot terbesar. Kita akan saksikan bersama bagaimana level closingnya untuk sektor finansial, karena kita tahu bahwa lagi-lagi IHSG mencetak all time high-nya sepanjang masa ya, setelah tidak butuh waktu lama untuk menembus level barunya, level resistance di 8.500. Tapi surprisingly ternyata tenaga IHSG masih terus berlanjut hingga closing market, bahkan penutupannya cukup solid, hampir 1% di 0,94% di level 8.602. Tampaknya sektor finansial menjadi salah satu penopang penguatan IHSG pada perdagangan hari ini karena penguatannya cukup signifikan, hampir 2% di 1,96%. Kemudian sektor non-consumer terapresiasi 0,65%, consumer menguat 0,69%, perindustrian terapresiasi tipis 0,04%. Energi menguat hingga 2,34%, disusul bahan baku terapresiasi 1,68%, infrastruktur menguat 1,12%, properti menguat 0,12%. Sementara itu, di antara 11 sektor, tampaknya sektor transportasi dan kesehatan yang melemah, masing-masing 0,50% dan 0,06%. Sementara itu, sektor teknologi mengekor sektor lainnya yang mampu menguat, terapresiasi 0,67%. Dan kini kita lihat untuk rupiah. Rupiah saat ini berada di Rp16.655 per dolar Amerika Serikat. Dan kini kita bergeser bagaimana nasib rupiah terhadap mata uang lainnya. Ya, terhadap Singapura dolar sama seperti terhadap dolar Amerika Serikat, rupiah melemah 0,22%, terhadap yen Jepang rupiah menguat 0,23%, sementara terhadap euro Eropa rupiah melemah 0,04%. Iya, sesaat di tengah penguatan yang terjadi pada IHSG saat ini sebetulnya ada berbagai sentimen ya di domestik maupun di luar negeri. Kita lihat untuk sentimen dari eksternal sendiri, ketegangan antara Cina dan juga Jepang ini kembali meningkat setelah Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi melontarkan kecaman keras terhadap Tokyo, yang mana ini menjadi pemicu ya, atau pemicunya adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi yang menurut Beijing merupakan sinyal salah dan mengejutkan terkait isu sensitif Taiwan. Pernyataan resmi yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Cina pada minggu ini semakin memperuncing perselisihan yang telah memanas selama lebih dari 2 pekan terakhir. Ya, jadi kalau mengutip laporan Reuters, Sinta, Wang ini menuduh Jepang kalau mereka ini telah melampaui garis merah yang sebetulnya tidak boleh disentuh. Ia juga menilai bahwa Takaichi pada 7 November lalu sikapnya ini sebagai upaya campur tangan militer Jepang dalam urusan Taiwan. Nah, saat itu memang Takaichi menyatakan kalau kemungkinan serangan China terhadap Taiwan ini justru bisa memicu respons militer dari Tokyo. Iya, dan komentar tersebut ternyata menyulut ya salah satu krisis diplomatik terbesar dalam hubungan Beijing dan juga Tokyo dalam beberapa tahun terakhir. Konflik ini tidak hanya berdampak pada dinamika politik, tetapi juga mulai merembet ke sektor perdagangan dan juga interaksi budaya. Bahkan pada Jumat lalu, China membawa isu ini ke Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebagai langkah untuk menegaskan posisi dan ketegasannya. Ya, tapi kalau dari pihak Jepang sebetulnya belum ada komentar ya terkait dengan kecaman Wang tadi. Tapi memang Sabtu lalu, Sinta, Tokyo ini sudah menanggapi surat China ke PBB maksud kami, dengan menyebut bahwa tuduhan Beijing sebetulnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Nah, juga mereka menegaskan kembali bahwa memang Jepang tetap berkomitmen pada prinsip perdamaian. Karena kita tahu juga memang Taiwan ini tidak tinggal diam, karena dalam pernyataannya pada minggu kemarin, Kementerian Luar Negeri Taiwan sudah mengecam langkah Beijing.
dengan menyebut bahwa dalam surat China kepada PBB yang berisi konten kasar dan tidak masuk akal serta menuduh China ini secara sengaja memutarbalikkan fakta sejarah. Baik, lalu terkait dengan sentimen selanjutnya ini juga masih hangat menjadi perbincangan ya, dimana kalau kita lihat gencatan senjata di jalur Gaza ternyata diingkari begitu ya. Kita lihat ada Israel yang kembali melakukan pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata di jalur Gaza. Pada Senin 24 November ada 4 warga Palestina yang dilaporkan tewas dan seorang lainnya terluka akibat rangkaian serangan militer Israel di beberapa wilayah Gaza meski kesepakatan penghentian tembakan masih berlaku. Ya, bahkan dikabarkan Rumah Sakit Nasr di Gaza bagian selatan ini juga telah menerima 2 jenazah korban serangan drone Israel di kawasan Bani Suhaila, Khan Yunis, Sinta. Sementara itu 2 warga lainnya dilaporkan tewas setelah ditembak penembak jitu Israel di pemukiman Al-Tufah di wilayah timur kota Gaza. Ya, saksi mata menyebutkan bahwa pelanggaran tersebut ini melibatkan serangan udara dan juga darat. Jet tempur serta helikopter Israel bahkan terlihat melakukan serangan udara. Sementara tank-tank mereka melakukan penembakan dari darat di wilayah Rafah, Gaza Selatan. Dan kita bergeser ke sentimen selanjutnya, yakni terkait indeks harga produsen atau PPI Amerika Serikat yang terpantau meningkat nih 0,3% month to month. PPI Amerika Serikat meningkat 0,3% atau inflasi bulanan pada September 2025 ini bangkit dari kontraksi 0,1% pada bulan sebelumnya. Secara tahunan PPI Amerika Serikat naik 2,7% pada September sama seperti di bulan sebelumnya. Dan selanjutnya ada sentimen juga terkait penjualan retail di Amerika Serikat yang naik 0,2% pada bulan September di tahun 2025. Ini merupakan kenaikan paling kecil dalam 4 bulan. Angka ini melambat dibanding 0,6% pada Agustus dan berada di bawah ekspektasi atau sekitar 0,4%. Ya, kenaikan terbesar memang terjadi ya pada pengecer kategori lain-lain dan juga SPBU sekitar 2%-an. Nah, kenaikan ini ternyata juga terjadi di segmen toko kesehatan, kemudian perawatan pribadi, restoran bar, kemudian sampai toko furniture, toko makan minuman, juga bahan bangunan dan juga toko retail barang umum. Sebaliknya Sinta, penjualan yang turun ini justru berada di toko olahraga, hobi, musik, kemudian pakaian, sampai pengecer daring, toko elektronik dan juga kendaraan serta suku cadang. Dan sentimen selanjutnya Sasa terkait dengan Amerika Serikat yang mengumumkan data klaim pengangguran di periode November. Amerika Serikat akan mengumumkan data klaim pengangguran awal untuk periode hingga 22 November. Yang kalau dilihat di sebelumnya klaim pengangguran ini turun ya di 8.000 menjadi 220.000 pada periode yang berakhir di 15 November. Angka ini masih jauh di bawah rata-rata sejak akhir kuartal kedua. Ya, klaim lanjutan yang naik menjadi 1,9 juta per 8 November ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2021 yang menandakan artinya ada perlambatan dari segi rekrutmen. Sementara itu kalau dilihat dari segi klaim oleh pekerja pemerintah federal, ternyata ini datanya melompat menjadi 5.719 pada minggu yang berakhir 8 November, ini dibandingkan 635 pada September lalu. Dan sentimen selanjutnya yakni terkait konferensi pers kebijakan akhir tahun. Kementerian Koordinasi Perekonomian akan menyelenggarakan konferensi pers terkait kebijakan pendorong pertumbuhan ekonomi triwulan 4 dan kesiapan Nataru 2025 pada hari ini, Rabu November pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Konferensi pers dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Dewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Perhubungan Dodi Purwagandi, dan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Dan menarik ditunggu apa saja kebijakan stimulus pemerintah untuk mendongkrak ekonomi di akhir tahun, dan kebijakan stimulus ini tentunya diharapkan bisa menggerakkan atau menjadi sentimen positif di pasar keuangan dalam negeri. Ya pemirsa, demikian tadi ya terkait dengan bagaimana pasar saham dan juga pasar keuangan di tanah air di tengah berbagai sentimen baik dari eksternal maupun domestik.